Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa kita pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu hendak mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami dan penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami semalam. Terima kasih Bapa, kembali pagi hari ini kami juga mau belajar akan firman-Mu. Berkati kami dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dan memahaminya, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Amin. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagian firman Tuhan di hari ini tentu sudah pernah kita dengar maupun baca sebelum-sebelumnya. Namun hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk kembali merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini dengan tema ketika badai itu datang. Dan ayat yang menjadi perenungan kita hari ini yaitu dari Injil Markus 6 ayatnya yang ke-45 dan 46. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan perenungan kita hari ini juga terambil dari surat Paulus ke jemaatnya di Filipi, yaitu pada pasal yang keempat ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, badai adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Allah membuktikan bahwa setelah terjadi badai, maka yang tersisa adalah sebuah pemandangan alam yang berubah karena dahsyatnya kekuatan badai tersebut. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan pribadi kita. Situasi yang menantang dapat merubah arah dan jalan hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, kita juga sering dilanda badai dan taufan di dalam kehidupan kita. Badai dan taufan itu berbeda-beda bentuknya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin badai itu berupa masalah yang sedang kita alami, baik masalah dalam studi kita, pekerjaan kita, kehidupan keluarga, maupun rumah tangga kita. Mungkin pula badai itu berupa hati kita yang penuh dengan amarah, kedengkian, iri hati, sehingga tidak ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga berupa masalah kesehatan ataupun keuangan. Bisa juga berupa sikap hati kita yang merasa tidak pernah puas, sehingga kita merasa sulit untuk mengucap syukur. Kita masing-masing pernah dilanda badai kehidupan dalam berbagai bentuk, sehingga kita menjadi merasa berbeban berat.
karena air sudah masuk ke dalam perahu, yaitu kehidupan kita, dan membuat kita merasa terombang-ambing, berbeban berat, dan hampir tenggelam. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kesusahan melanda, apakah Anda berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku kan sudah melakukan semua perintah dan kehendak-Mu. Lalu mengapa semua ini terjadi padaku?" Ketika kita memiliki pemikiran seperti ini, maka kita berpendapat bahwa dengan berada dalam lingkungan kehendak Allah, maka kita secara otomatis akan terhindar dari masalah. Salah. Bukan berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan terhindar dari masalah dan badai. Dalam pembacaan kita dari Markus 6 di atas, kita belajar bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahului Dia bertolak ke seberang danau. Ketika murid-murid tersebut menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mereka taat, tetapi mereka tetap harus menghadapi ombak dan angin besar yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Jadi faktanya, badai kehidupan dapat datang menimpa kita, bahkan ketika kita berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku tetap mengalahkan dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan lain yang sering muncul, yang kadang-kadang kita tanyakan kepada Tuhan, "Bapa, apa salahku?" Banyak di antara kita yang secara otomatis beranggapan bahwa kita adalah bagian utama dari masalah. Saudara-saudara, Allah memakai pencobaan untuk membenarkan kita. Tetapi tidak semua situasi yang kita alami berasal dari kesalahan kita pribadi. Ada kalanya Allah mengizinkan masalah datang untuk membuat kita makin sempurna, yaitu agar kita semakin dewasa dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Inilah kasus yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus di dalam bacaan di atas. Tuhan Yesus tahu apa yang akan mereka hadapi di depan, dan Dia ingin membuat para murid tersebut memenuhi syarat atas panggilan pekerjaan yang Ia tentukan bagi mereka. Gelombang dan angin besar yang harus mereka hadapi menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk belajar mengenai pelajaran penting bagi pelayanan mereka di masa mendatang. Karenanya pada ayatnya yang ke-50 Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa orang panik dan takut saat badai itu datang? Ya, karena biasanya orang lebih fokus kepada permasalahan yang dihadapi dan tidak percaya Tuhan dapat membantunya. Para murid saat itu juga mengalami hal yang sama. Mereka lupa, padahal beberapa jam sebelumnya mereka baru saja menyaksikan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka lupa bahwa Yesus memiliki kuasa sorgawi untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga halnya dengan kita yang seringkali stres karena berusaha mencari solusi sesuai keterbatasan otak kita. Kita lupa bahwa kita memiliki akses tak terbatas dari bendahara surgawi, di mana kita dapat memperoleh ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus telah memberikan teladan hidup yang luar biasa, bukan hanya bagi orang-orang yang hidup pada zamannya, tapi juga bagi kita yang hidup di masa-masa akhir zaman ini. Salah satu teladan hidup yang menonjol dalam diri Paulus adalah semangat hidupnya dalam melayani Tuhan. Ia tidak pernah menunjukkan sikap pesimis yang penuh keluh kesah, kerutuan ataupun kekecewaan. Meski dalam pelayanannya, ia harus menghadapi banyak sekali cobaan, tantangan
aniaya dan juga penderitaannya. Sebaliknya, ia selalu optimis, memberikan kemenangan di dalam Tuhan, sehingga ia selalu sanggup menasihati orang-orang agar mereka kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Seperti dalam suratnya Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi, yang mana tentunya tulisan ini pun masih relevan dengan kehidupan kita di masa kini, yaitu pada Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 ini memiliki makna yang penting bagi kehidupan kita, kehidupan orang Kristen pada umumnya. Karena ayat tersebut dianggap sebagai ayat emas yang mampu membangkitkan semangat seseorang dalam menghadapi badai hidup. Itu sebabnya ayat ini kerap kali dijadikan judul hingga lirik lagu rohani. Ayat ini sebenarnya merupakan penutup surat dari Paulus kepada jemaat Kristiani di Filipi. Surat ini ditulis ketika Paulus masuk penjara lantaran memberitakan nama Tuhan Yesus. Baiklah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari Filipi 14 ayat 13 ini, mari kita belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, segala perkara. Segala perkara ini menunjukkan kepada perkara baik ataupun buruk, perkara yang senang ataupun susah, perkara kaya atau miskin, perkara beruntung atau rugi, perkara sehat atau sakit, perkara bahagia atau menderita, perkara disukai atau tidak disukai, perkara diterima atau ditolak, perkara tenang atau gelisah, perkara ada badai atau tidak, dan sebagainya. Jadi dalam segala hal. Dan yang kedua, dapat kutanggung. Ini merupakan kepada hal yang pertama, bahwa semua perkara itu dialami oleh Rasul Paulus, dirasakan oleh Rasul Paulus, dan dihadapi oleh Rasul Paulus. Jabatan dia sebagai seorang rasul tidak berarti ia bebas dari masalah, ia bebas dari penderitaan, ia bebas dari pergumulan. Justru sebaliknya, ketika ia menjadi Rasul Kristus, maka penjara, penderitaan, penganiayaan, bahaya, ditolak, melarat, dan sebagainya ia alami, ia rasakan, dan ia hadapi. Begitupun dengan kita. Walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, kita rajin melayani, bukan berarti kita bebas daripada itu. Yang ketiga, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menunjukkan kepada fakta bahwa sebagai manusia, Rasul Paulus mengakui secara transparan dan jujur, sesungguhnya ia tidak mampu. Di tengah-tengah pergumulan, ia mendeklarasikan bahwa bila ia bisa menanggung semua atau segala perkara itu, justru karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi sumber kekuatan baginya, bukan karena dia. Ia tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberi dukungan rohani, bahkan mengerahkan segenap kekuatan surga untuk mendukung Rasul Paulus, sehingga di tengah-tengah badai ia tetap kuat. Begitupun dengan kita. Kita akan mampu melewati badai ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus merupakan sumber kekuatan kita. Maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang akan menanggung segala persoalan kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah dapat menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk melatih dan memperlengkapi kita, karena Ia ingin kita menjadi anak-anak Tuhan. Ia ingin kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang handal dan kuat. Jadi sadarilah bahwa tidak akan terjadi apapun dalam hidup kita anak-anak Tuhan, kecuali jika Ia yang mengizinkannya. Jadi saudara-saudaraku,
daripada tertunduk lesu karena pergumulan hidup yang saat ini Anda rasakan. Lebih baik Anda dan saya memandang kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya atas masing-masing hidup kita melalui semua tantangan dan masalah yang kita hadapi. Karena badai hidup datang itu adalah hal yang biasa. Namun untuk keluar dari badai tersebut tanpa kekuatan diri sendiri, itu luar biasa. Nah, jadi saudara-saudaraku, ingatlah, ketika badai itu datang dalam hidup kita di tahun 2022 ini, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, serahkanlah segalanya hanya kepada Tuhan dalam doa dan iman dan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur atas janji penyertaan-Mu bagi kami. Bahwa ketika badai itu datang, Engkau tetap ada bersama kami. Bahwa Engkau akan menolong kami dan memberikan kami kekuatan. Karena itu Bapa, saat ini kami datang mau menyerahkan hidup dan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Terlebih di dalam kami menjalani tahun baru ini, tahun yang masih penuh misteri bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami dan akan menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.